Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Citra Bunga Normala dengan NIM 24101251200071. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan linear dengan tidak menggunakan metode pindah ruas, melainkan antara sisi kiri dan sisi kanan kita kurangkan. Dan di video kali ini juga, saya sudah menyediakan beberapa soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Soal cerita yang pertama, Pak Perdi memiliki mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Perdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Perdi dalam sekali pengangkutan. Cara kita menjawab soal cerita yang pertama ini, kita lihat kembali ke soalnya. Di soal sudah kita ketahui bahwa daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Jadi di bawahnya kita tulis, diketahui daya angkut tidak lebih dari 800. Kilogramnya nggak usah kita tulis. Terus di bawahnya kita tulis lagi, berat sopir ditambah berat semua kotak tidak lebih dari 800. Untuk mempermudahkan kita buat nih permisalan. Misal, banyaknya kotak kita lambangkan dengan huruf X. Kita tulis. Setelah itu, setelah kita mengetahui dan kita buat permisalan, langsung aja kita jawab. Kita tulis 60 ditambah 20X tidak lebih dari 800. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari soal yang kita ketahui tadi. 60 kita dapatkan dari beratnya sopir ataupun beratnya Pak Perdi. Dan 20 kita dapatkan dari berat semua kotak. Dan X-nya kotak yang kita misalkan tadi. Banyaknya kotak yang kita misalkan dengan lambang X. Jadi 60 ditambah 20X tidak lebih dari 800. Jadi di sini kita tidak menggunakan metode pindah ruas, melainkan antara sisi kiri dan sisi kanan sama-sama kita kurangkan. Karena di sini kita ingin mencari nilai X-nya saja. Jadi yang kita hilangkan yaitu 60. Jadi kita tulis bawahnya 60 dikurang 60 ditambah 20X tidak lebih dari 800 dikurang 60. Kok 800-nya dikurang 60 sih? Karena kan sudah saya bilang, antara sisi kiri dan sisi kanan itu harus adil. Karena di matematika itu harus adil. Di matematika nggak ada istilah pindah ruas, melainkan antara sisi kiri dan sisi kanan sama-sama kita kurangkan. Seperti itu. Setelah itu kita dapatkan hasilnya. Kita tulis hasilnya di bawah. 20X tidak lebih dari 740. Nah, belum habis sampai sini. Karena kita hanya ingin mencari nilai X-nya saja, jadi kita harus menghilangkan 20-nya. Cara kita menghilangkan 20-nya yaitu kita bagi. Kalau di sisi kirinya kita bagi dengan 20, berarti di sisi kanan kita bagi dengan 20 juga. Kita tulis di bawahnya 20 dibagi 20X tidak lebih dari 740 dibagi 20. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Yaitu 1 tidak usah ditulis, melainkan kita tulis huruf X saja. 740 dibagi dengan 20 hasilnya yaitu 37. X tidak lebih dari 37. Jadi, banyaknya kotak yang dapat diangkut paling banyak ada 37 kotak.
Itulah hasil akhir yang kita temukan dari soal cerita yang pertama. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Pak Adi memiliki becak pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Adi adalah 50 kg dan akan mengangkut beberapa kotak dengan berat setiap kotak 15 kg. Jika banyak kotak dimisalkan dengan X, maka A. Tulis model matematikanya ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel. B. Paling banyak berapa kotak yang dapat dimuat dalam sekali pengangkutan. Cara kita menjawab soal cerita yang kedua ini sama seperti cara kita menjawab soal cerita yang pertama tadi. Dari soal sudah kita ketahui bahwa daya angkut tidak lebih dari 500 kilo. Kita tulis di bawahnya, diketahui daya angkut tidak lebih dari 500. Berat Pak Adi ditambah berat semua kotak tidak lebih dari 500. Namun, di soal cerita yang kedua ini, banyak kotak sudah dimisalkan dengan X. Jadi tinggal kita tulis, misal banyaknya kotak sama dengan X. Tadi yang bagian A, dia menyuruh kita untuk menuliskan model matematikanya ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Akan kita tuliskan. Kita tulis terlebih dahulu, jawab A. Jadi, model matematikanya yaitu 50 ditambah 15X tidak lebih dari 500. Yang bagian B, kita disuruh untuk menghitung paling banyak berapa kotak yang dapat dimuat dalam sekali pengangkutan. Kita tulis terlebih dahulu model matematikanya ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Kita tulis. Nah, sudah kita temukan di sini. Jadi, di soal cerita yang kedua ini sama seperti soal cerita yang pertama tadi. Kita tidak menggunakan cara pindah ruas, melainkan antara sisi kiri dan sisi kanan sama-sama kita kurangkan. Karena kita ingin mencari nilai X, maka 50-nya harus kita buang. Kita tulis 50 dikurang 50 ditambah 15X tidak lebih dari 500 dikurang 50. 50 dikurang 50 hasilnya 1, yaitu 1 tidak perlu ditulis. Jadi kita tulis di bawahnya 15X tidak lebih dari 450. 450 kita dapatkan dari 500 dikurang 50. Ini seakan-akan 50 ini pindah ruas. Tidak ya, padahal kita samakan antara sisi kiri dan sisi kanannya, kita kurangkan sama-sama dengan 50. Di sini seakan-akan 50-nya pindah ruas, tetapi tidak. Hasil akhirnya bukan di sini saja, tetapi karena kita ingin mencari nilai X, jadi 15-nya kita hilangkan lagi. Cara kita menghilangkannya yaitu kita membagi, kita bagikan. Jadi kalau sisi kirinya kita bagi, berarti sisi kanannya juga kita bagi. Kita tulis di bawahnya 15 dibagi 15X tidak lebih dari 450 dibagi dengan 15. Kita tulis di bawahnya 15 dibagi 15 hasilnya X tidak lebih dari 30. 30 kita dapatkan dari 450 dibagi dengan 15. Hasil akhirnya yaitu X tidak lebih dari 30. Jadi, banyaknya kotak yang dapat diangkut paling banyak ada 30 kotak. Itu hasil akhir yang kita dapatkan. Lanjut ke soal cerita yang ketiga.
Sebuah pesawat mampu mengangkut 200 penumpang dan 5 awak pesawat dengan beban total maksimal 14.300 kg. Jika berat total 5 orang awak pesawat adalah 300 kg, A. Tentukan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel soal cerita tersebut. B. Hitunglah berat rata-rata penumpang pesawat tersebut. Soal cerita yang ketiga ini sama seperti soal cerita yang kedua tadi. Jadi, cara kita mencarinya yaitu kita lihat kembali ke soalnya. Di soal itu sudah kita ketahui bahwa daya angkut tidak lebih dari 14.300 kg. Maka kita tulis diketahui daya angkut tidak lebih dari 14.300. Berat 5 awak ditambah berat 200 penumpang. Tidak lebih dari 14.300. Jadi, untuk mempermudahkan kita, maka kita buat permisalan lagi. Misal, berat rata-rata penumpang sama dengan X. Tinggal jawab. A. Bentuk pertidaksamaan linear satu variabelnya 300 ditambah 200X tidak lebih dari 14.300. Yang B, kita disuruh menghitung berat rata-rata penumpang pesawat tersebut. Maka kita tulis 300 ditambah 200X tidak lebih dari 14.300. Di sini kita tidak menggunakan cara pindah ruas. Sama seperti soal-soal sebelumnya tadi. Cara kita mencarinya yaitu antara sisi kiri dan sisi kanan sama-sama kita kurangkan dengan angka yang sama untuk mendapatkan X, nilai dari X ini. Jadi, cara kita untuk mendapatkan nilai X itu, kita hilangkan terlebih dahulu 300-nya. Kita tulis di bawahnya. 300 dikurang 300 ditambah 200X tidak lebih dari 14.300 dikurang 300. Kita tulis 300 dikurang 300 hasilnya adalah 1, yang berarti nggak perlu ditulis. 200X, kita tulis di bawahnya 200X tidak lebih dari 14.000. 14.000 kita dapatkan dari 14.300 dikurang 300. Setelah itu, tidak sampai di sini saja. Kita kan ingin mencari nilai dari X tadi. Maka 200 ini akan kita hilangkan juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagikan dengan dirinya sendiri. Kalau sisi kirinya kita bagikan, otomatis sisi kanannya juga kita bagikan dengan angka yang sama dan dengan nilai yang sama. Kita tulis di bawahnya 200 dibagi 200X tidak lebih dari 14.000 dibagi 200. 200 dibagi 200 hasilnya 1, yang berarti tidak perlu ditulis, melainkan hanya kita tulis huruf X saja. Tidak lebih dari 70. 70 kita dapatkan dari mana? Yaitu kita dapatkan dari 14.000 dibagi 200. Hasilnya X tidak lebih dari 70. Jadi, berat rata-rata penumpang adalah 70 kg. Itulah hasil yang kita dapatkan dari soal cerita yang ketiga. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan semoga penjelasan saya tadi mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa dengan NIM 24101252200003 dari kelompok 12. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika dosen pengampu Ibu Herti Pastitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear dua variabel. Jadi langsung saja kita masuk ke pengerjaan soalnya. Soal pertama, jumlah uang ayah adalah 5 kali jumlah uang ibu. Jika uang ayah lebih banyak 800.000 dari uang ibu, maka uang ayah adalah... Dari soal tadi kita dapat diketahuinya uang ayah 5 kali dari uang ibu. Uang ayah lebih banyak 800.000 dari uang ibu. Ditanyakan berapa uang ayah? Cara penyelesaian dengan metode substitusi. Jadi langkah pertamanya itu kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan uang ayah sama dengan A, uang ibu sama dengan B. Maka diperolehlah persamaan 1 dan persamaan kedua. A sama dengan 5B, di mana uang ayah 5 kali lebih banyak dari uang si ibu. B sama dengan B tambah 800.000, di mana uang ayah 800.000 lebih banyak dari uang si ibu. Nah, karena uang si ibu tadi belum diketahui berapa, jadi kita harus mencari berapa sih uang si ibu dengan cara mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. A sama dengan B tambah 800.000. A-nya berapa? Kita lihat di sini. A sama dengan 5B. Jadi kita masukkan 5A, 5B. 5B sama dengan B tambah 800.000. 5B dikurang B sama dengan B kurang B tambah 800.000. Kenapa di sini juga dikurang B? Karena di sebelah kiri dikurang dengan B. Maka sebelah kanan juga harus dikurang dengan B. 5B kurang B sama dengan 4B. B kurang B tambah 800.000 sama dengan 800.000. 800.000 dibagi 4 sama dengan 200.000. Maka diperolehlah B sama dengan 200.000. B tadi apa? Uang ibu. Jadi uang ibunya tadi adalah sebesar 200.000. Sehingga karena uang ayah 5 kali lebih banyak dari uang ibu, maka 5 kali ini dikali dengan uang si ibu. Uang si ibu tadi 200.000. 5 kali 200.000 sama dengan 1 juta rupiah. Jadi diperoleh uang ayah adalah sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, Salsa membeli 3 pensil dan 4 penghapus dengan membayar 8.500. Sementara Nita membeli 6 pensil dan 2 penghapus dengan membayar 11.000 rupiah. Berapa harga yang harus dibayarkan Andi jika ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus? Nah, jadi dari pertanyaan tadi kita dapat mengetahui bahwa Salsa membeli 3 pensil dan 4 penghapus dengan harganya 8.500. Sedangkan Nita membeli 6 pensil dan 2 penghapus sama dengan 11.000 rupiah. Ditanyakan berapa harga yang harus dibayarkan Andi jika ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus. Cara penyelesaian dengan metode campuran, yaitu substitusi dan eliminasi. Oke, baik. Jadi langkah pertamanya adalah kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan pensil sama dengan X, penghapus sama dengan Y. Maka diperolehlah persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan satunya Salsa 3X tambah 4Y sama dengan 8.500. Kenapa 3X 4Y? Karena si Salsa tadi membeli 3 pensil dan 4 penghapus dengan harga 8.500. Sedangkan persamaan keduanya Nita 6X tambah 2Y sama dengan 11.000. Kenapa 6X tambah 2Y?
Karena si Nita tadi membeli 6 pensil dan 2 penghapus dengan harga 11.000. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1, 3x tambah 4y sama dengan 8.500. Persamaan kedua, 6x tambah 2y sama dengan 11.000. Jadi persamaan 1 dan persamaan kedua ini kita kali. Kita kali berapa supaya menemukan satu variabel, nilai variabel. Di sini saya akan mencari nilai variabel y. Jadi untuk menemukan nilai variabel y, saya akan mengalihkan nilai x-nya. Jadi di sini saya akan mencari berapa sih supaya mendapatkan 6x. Persamaan 1 ini dikali dengan 2. 3x dikali 2 maka memperoleh 6x. 6x ini dikali dengan 1 maka diperolehlah 6x. Langsung saja kita kalikan dengan masing-masing. Persamaan 1 tadi dikali 2, persamaan kedua dikali dengan 1. 3x dikali 2 sama dengan 6x. 4y dikali 2 sama dengan 8y. 8.500 dikali 2 sama dengan 17.000. Persamaan keduanya 6x dikali dengan 1 sama dengan 6x. 2y dikali dengan 1 sama dengan 2y. 11.000 dikali dengan 1 sama dengan 11.000. Jadi kita kurangin nih hasil perkalian ini. Hasil perkalian persamaan 1 dan 2. 6x dikurang 6x hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis. 8y dikurang 2y sama dengan 6y. 17.000 dikurang 11.000 sama dengan 6.000. Jadi langkah selanjutnya 6.000 ini kita bagi 6. 6.000 dibagi 6 sama dengan 1.000. Maka diperolehlah nilai y-nya nih 1.000. Nilai y tadi apa? Penghapus. Jadi kita peroleh nilai penghapusnya itu, satu penghapus itu harganya 1.000. Baik, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, tadi kan sudah didapat nilai y-nya sama dengan 1.000. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan. Substitusikan itu artinya apa? Memasukkan. Kita masukkan nilai y sama dengan 1.000 ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi 3x tambah 4y sama dengan 8.500. 3x tambah 4 y-nya berapa? Kita masukkan 1.000 y-nya. Jadi kita masukkan y-nya 1.000 sama dengan 8.500. 3x tambah 4.000. Kenapa jadi 4.000? Karena 4 dikali y. Y-nya tadi 1.000. 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000. Sama dengan 8.500. 3x sama 4.000 dikurang 4.000 sama dengan 8.500 kurang 4.000. Kenapa di sini nih dikurang 4.000? Karena di sebelah kiri dikurang 4.000. Jadi sebelah kanan juga harus dikurang 4.000. Jadi 3x sama dengan 4.500. Kenapa? Nih 3x. 4.000 kurang 4.000 hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Habis itu 8.500 kurang 4.000 sama dengan 4.500. 4.500 ini dibagi dengan 3. 4.500 bagi 3 1.500. Jadi diperolehlah nilai x-nya ini 1.500. Nilai x ini tadi apa? Penghapus. Jadi nilai satu penghapusnya itu 1.500. Maka dapat kita simpulkan satu pensil itu harganya 1.500. Sedangkan satu penghapus harganya 1.000. Sehingga jika membeli 2 pensil tambah 1 penghapus, maka 2x tambah 1y ini kita tinggal masukkan
nilai satu pensilnya berapa, nilai satu penghapusnya berapa. Nih, 2. X-nya tadi 1500, kita masukkan 1500. Y-nya, nilai Y-nya 1000, kita masukkan 1000. Sehingga 2 dikali 1500 sama dengan 3000, ditambah 1 kali 1000 sama dengan 1000. 3000 tambah 1000 sama dengan 4000. Jadi, uang yang harus dibayarkan Andi adalah sebesar Rp4.000. Nah, sekian penjelasan tentang persamaan linear dua variabel. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Untuk soal-soal materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 2411025220020. Saya dari kelompok 12. Kehadiran saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Herti Prastitasari. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pengerjaan soalnya. Jadi yang pertama itu ada sebuah roket diluncurkan dari suatu tempat dan mencapai ketinggian H meter setelah T detik. Jika ketinggian roket dirumuskan dengan H sama dengan 5T pangkat 2 kurang 2T, tentukan tinggi roket setelah 6 detik diluncurkan. Nah, jadi biar gampang, di sini saya udah nulisin soalnya. Jadi yang pertama adalah kita menulis ininya dulu. Jadi sini kita tulis H sama dengan 5T pangkat 2 dikurang 2T. Lalu yang kedua adalah 5, yang kita cari adalah T. Nah, T-nya di sini adalah tinggi roket setelah 6 detik. Jadi kita tulis di sini, kita buat dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 2T, yaitu 6 juga. Nah, terus kita tulis lagi di bawahnya 5-nya turun. Yang di sini 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu 2 dikali 6 menghasilkan 12. Nah, di sini 5 dikali 36 akan menghasilkan 180 dikurang 12 sama dengan 168 meter. Jadi tinggi roket setelah 6 detik adalah 168 meter. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x ditambah 2 cm dan lebar 2x ditambah 1 cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Nah, jadi biar gampangnya saya udah menuliskan soal-soalnya nih. Jadi yang pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, pertama panjangnya dulu tulis. Panjangnya tadi sama dengan 4x ditambah 2 cm. Kemudian lebarnya nih 2x ditambah 2x ditambah 1 cm. Terus yang ditanya berapakah luas Pak Kardi? Luas sawah Pak Kardi. Luas sawah Pak Kardi. Tulis nih luas sawah Pak Kardi. Nah, Bapak tahu. Nih, kita cari rumusnya persegi panjang itu adalah P kali L. So, kita tulis di sini. Not this. Kita tulis di sini nih. Kita tulis dulu panjangnya tadi kan
4x ditambah 2 cm dikali nih 2x, alamak 2x ditambah 1 cm sama dengan, nah untuk cara selanjutnya itu kita kalikan distributif. Nah caranya 4x itu dikali 2x, jadi tulis ini dulu 4x nih dikali lagi tulis ini nih nyut 2x gitu, jadi tulis gini boom, terus ditambah terus lagi yang ini nyut ke sini 4x ditambah dikali 1 gitu loh. Nih, ini kenapa ada x di sini ya? Oh bener deh. Ini 4x dikali 1. Nih ngemot juga sih tempatnya. Ya kan? Terus bikin lagi. Ini kan udah habis nih ke sini. Ini kan udah habis nih ke sini, habis sisa ini. Ini ke sini, ini ke sini. Terus tambah dulu 2 tolong kurang dulu 2 dikali 2x cibos nih ingus. Terus karena nggak muat jadi yos taruh sini aja kan, nih udah nih yang 2x dikali 2 dikali 2x. Nah terbalik teman-teman nih. Terus di sini lagi 2 ditambah 1 itu terakhir ya, jelas 2 dikali 1 maksudnya, ampun dah. Nah ini kita kalikan 4 kali 2 8, 4 kali 2 8 4 kali 2 8, lalu mana lagi ini 4 kali 1 4 ya kan, 4 kali 1 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 2 kali 1 2 sama dengan 8x 2 ditambah 4 8 tambah 2 cm. Nah jadi luas sawah Pak Kardi itu ini guys, 8 x 2 ditambah 8 tambah 2, jadi hasilnya adalah ini. Bye. Jadi luas sawah Pak Kardi adalah adalah 8x pangkat 2 ditambah 8 ditambah 2 cm kubik. Nah habis ya udah. Assalamualaikum, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Islami dengan NIM 2410125210010 kelas 1A PGSD dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Langsung saja kita mengerjakan soalnya. Soal hasil produksi suatu barang dinyatakan dengan persamaan Px sama dengan min x kuadrat ditambah 28x min 60. Unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Apabila hasil produksi P mencapai lebih dari 100 unit, maka banyak bahan baku yang diperlukan adalah, langsung kita jawab, hasil produksi mencapai lebih dari 100 unit, berarti Px lebih dari 100, sehingga masukkan ke persamaan
min X kuadrat ditambah 2X min 60 lebih dari 100. Setelah itu kita pindah ruas 100 ya. Jadi persamaannya jadi min X kuadrat ditambah 28X min 60 min 100 lebih besar dari 0. Kita operasikan, yang mana yang sama itu yang kita operasikan. Ini kan hanya ada min 60 dan min 100, maka itu aja yang dioperasikan. Jadi persamaannya menjadi min X kuadrat ditambah 28X dikurang 160. 160 ini adalah hasil dari perkurangan antara min 60 dan min 100. Lanjut, karena di sini min X kuadrat sekira mudah kita ubah menjadi X kuadrat biasa jadi positif, akan tetapi tanda yang di sebelahnya juga akan berubah semua menjadi X kuadrat min 28X ditambah 160 lebih kurang daripada 0. Karena ini tadi, karena min X kuadrat diubah, maka yang lain juga ikut diubah. Yang asalnya 2 plus 28X menjadi min 28X, yang min 160 menjadi plus 160, dan tanda lebih besar menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita faktorkan. Faktoran adalah cara apabila dikali bilangan tersebut menjadi 160 dan apabila ditambah maka bilangan tersebut menjadi min 28. Bilangan apa sajakah itu? Ini dia, kita langsung saja dapat, yaitu min 20 dan min 8. Min 20 ditambah min 8 menjadi min 28. Min 20 dikali min 8 menjadi 160. Maka bisa diberikan hasilnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil dari pemfaktoran kedua angka tersebut disama dengan nolkan menjadi X min 20 sama dengan 0, X min 8 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh, karena 20-nya ini diseberangkan ke seberang, maka menjadi 20, dan min 8 ini menjadi 8. Selanjutnya, kita akan menentukan, karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus menentukan batas interval yang memenuhi persamaan di atas tadi, yaitu sebagai berikut. Untuk menentukan batas interval, kita harus membuat garis bilangan seperti di bawah ini. Kita buat garis terlebih dahulu. Bilangan angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu angka 8 dan 20. Angka yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri dan angka yang lebih besar ditaruh di sebelah paling kanan. Setelah itu kita cari angka berapa yang di antara 8 dan 20. Supaya mudah, kita memilih angka 10. Angka di tengah ini harus ada untuk menentukan jawaban nanti di akhir. Cara penentuannya adalah berapapun angkanya, asalkan angkanya di antara angka yang di paling kiri dan di paling kanan. Tidak boleh di sebelah sini, tidak boleh. Itu nanti berbeda. Selanjutnya, angka-angka yang sudah kita tentukan tadi di dalam garis bilangan tersebut kita masukkan ke persamaan yang sudah kita proses tadi, dimasukkan ke angka X-nya, yaitu angka 10 sendiri menjadi 10 kuadrat, 2 dikurang 28, X-nya diganti dengan 10, ya 28 kali 10 ditambah 160, menjadi hasil akhirnya menjadi min 20, maka di atasnya dijadikan negatif. Setelah itu 8 langsung dimasukkan ke persamaan tadi, dimasukkan ke X persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Hasil akhirnya adalah 0. 0 adalah bilangan positif, maka dari itu kita tulis positif di sebelah kiri ini.
Dan selanjutnya angka 20 kita masukkan seperti cara tadi, dan hasil akhirnya adalah 0, yaitu angka positif. Maka bilangan yang paling kanan adalah positif. Dari penentuan garis bilangan tersebut, maka didapatkan AP. Karena persamaan tadi kurang dari, maka yang kita ambil adalah yang bagian di tengah. Kalau semisalnya bagian di tengah tersebut yang diambil, maka himpunan penyelesaiannya ditulis X-nya 8 kurang dari X kurang dari 20. Itulah HP-nya. Karena, mengapa demikian? Karena ini merupakan pertidaksamaan, maka hasilnya bersifat interval antara, tidak hasil pasti, pokoknya antara 8, bilangan yang dimaksud adalah 8 kurang dari X kurang dari 20, antara 8 sampai 20. Dengan demikian, banyak bahan baku yang dibutuhkan adalah lebih dari 8 unit dan kurang dari 20 unit. Begitu. Untuk soal kedua, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru yang dicapai dalam meter dinyatakan sebagai HT sama dengan 30 T min T kuadrat. Berapa lamakah peluru itu berada pada ketinggian tidak kurang dari 221 meter? Untuk soal yang kedua ini bentuknya sama seperti soal yang pertama tadi, akan tetapi X-nya diganti menjadi T. Langsung saja kita jawab. Soal kedua ini, ketinggian peluru tidak kurang dari 221 meter, berarti HT lebih dari sama dengan 221, sehingga 30 T min T kuadrat lebih dari sama dengan 221. 30 T min T kuadrat min 221 lebih dari sama dengan 0. Ini tadi 221 ini kita pindah ke sebelahnya ya. Maka dari itu menjadi min 221. Selanjutnya kita ubahlah persamaan ini menjadi persamaan yang ideal, yaitu dengan mengubah min T kuadrat menjadi T kuadrat dan mengubah 30 T menjadi min 30 T dan min 221 menjadi plus 221. Karena semua tanda berubah, maka tanda lebih dari sama dengan ini berubah juga menjadi kurang dari sama dengan. Maka jadilah persamaan kedua, yaitu T kuadrat min 30 T tambah 221 kurang dari sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan persamaan yang kedua ini, barulah kita menarik faktor daripada angka 221 dan min 30. Untuk pemfaktoran sendiri, sudah seperti yang saya sudah jelaskan pada soal pertama, yaitu bilangan berapa yang bila dikali menjadi 221 dan bila ditambah menjadi 30 menjadi min 30, maka dapatlah bilangan min 13 dan min 17. Min 13 dan min 17 ini kita sama dengankan 0 seperti soal pertama, maka menjadi 13 dan 17. Selanjutnya setelah kita faktorkan, maka kita buatlah garis bilangan untuk mengetahui intervalnya, karena pada soal pertidaksamaan kuadrat hasilnya itu pasti interval. Ya, ini dia untuk pembuatan garis bilangannya seperti yang soal pertama, kita tentukan batas interval yang memengaruhi pada persamaan T kuadrat 30 min 30 T tambah 221 kurang dari sama dengan 0, yaitu sebagai berikut. Kita buat dulu garis bilangannya. 13 ini didapat dari T yang paling kecil, 17 ini kita dapat dari T yang paling besar, sedangkan 15 ini adalah angka yang lebih dari angka di antara 13 dan 14. Random saja, boleh kita ambil berapa saja. Untuk kenyamanan maka kita ambil 15. Setelah itu kita masukkan ke T-nya ketiga angka tersebut, yaitu untuk angka pertama sendiri 15 kita masukkan ke T kuadrat menjadi 15 kuadrat
min 30T kita masukkan jadi 30 dikali min 30 dikali 15 ditambah 221, maka hasilnya menjadi min 4. Hasilnya negatif, kita tulis negatif di atas angka 15. Seperti itu jauh pada angka 13 dan angka 17, yaitu untuk hasilnya sendiri 0 kita tulis positif, dan untuk 17 hasilnya 0 juga kita tulis positif di atasnya. Dengan demikian, peluru akan berada pada ketinggian tidak kurang dari 221 meter, yaitu dari detik ke 13 sampai dengan detik ke 17, atau dalam selang waktu 17, atau dalam selang waktu 4 detik. 4 detik tersebut diambil dari pengulangan antara 17 dan 13. Atau bila kita tulis menggunakan himpunan penyelesaian, penulisannya menjadi X 13 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 17. Itu saja dari saya.